Oke, baik saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, ini tema misinya misiku. Ini juga tema yang diberikan eh, GKK Serpong buat saya, tapi saya sharingkan dulu hari ini. Ya, di dalam bulan misi kita diingat kembali satu hal yang sangat esensi dari sebuah gereja dan persekutuan Kristen, yaitu tentang misi memberitakan Injil. Gereja Tuhan berada di dunia ini untuk tujuannya melanjutkan pekerjaan Allah, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini nggak boleh dilupakan, saudara-saudara. Ya, cuma pertanyaan besarnya adalah, apakah hari ini orang Kristen sudah melakukan dengan baik, dengan maksimal amanat agung ini? Ya. Coba kita perhatikan, apakah gereja sudah melakukan dengan baik hal ini, saudara? Kalau kita melihat ada banyak orang mungkin punya alasan, orang-orang Kristen punya alasan untuk tidak memberitakan Injil. Ya, ada yang mengatakan rasa takut ditolak, kurang pengetahuan, kesibukan, kelelahan, ya mungkin kurang sadar akan pentingnya menjalankan amanat agung ini, atau pengaruh lingkungan yang nyaman, ya, atau juga mungkin pernah dikecewakan oleh Injil. Dan masih banyak alasan yang lain, saudara. Nah, kalau kita lihat ada begitu banyak strategi dan intimidasi dari si jahat di sepanjang sejarah gereja untuk melumpuhkan agar orang-orang Kristen tidak memberitakan Injil. Saudara, apakah sebenarnya hambatan ini, hambatan-hambatan yang orang kemukakan, sejatinya bisa menghentikan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus? Bisakah menghambat, menghentikan pekerjaan Tuhan ini? Sebenarnya kalau kita coba perhatikan teks ya yang ada di Kisah Para Rasul, teks ini juga pernah Musa Felix sampaikan di renungan di rapat majelis ya. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha untuk membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya, saudara, dari tema ini, dari ayat-ayat ini, kita akan mendapatkan beberapa hal menarik yang membuat kita kagum, saudara, dengan jemaat mula-mula ini. Saudara, yang pertama kita perhatikan, siapa mereka yang memberitakan Injil itu. Ya, perhatikan kata mereka, saudara, di situ ya, yang memberitakan Injil. Sudah jelas di situ dikatakan di ayat yang ke pertama itu, mereka semua kecuali rasul-rasul. Jadi mereka ini bukan rasul-rasul, tapi mereka itu adalah jemaat mula-mula yang percaya kepada Yesus. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang teraniaya. Di sekitar tahun 30 atau 34 Masehi timbul penganiayaan besar-besaran terhadap mereka, jemaat mula-mula ini di Yerusalem. Ini diawali dengan Stefanus, saksi terhebat waktu itu, yang akhirnya menjadi martir pertama di dalam jemaat mula-mula. Lalu dikatakan muncul Saulus yang terlibat di dalam penganiayaan besar-besaran terhadap jemaat Tuhan. Nah, dengan situasi yang mencekam, mengancam nyawa jemaat mula-mula, ya, mereka tidak tahan, tetap berada di Yerusalem. Lalu mereka mulai tersebar ke seluruh provinsi Yudea dan sampai ke kota Samaria. Nah, hal menarik yang disoroti Alkitab adalah meskipun jemaat mula-mula ini menghadapi tekanan, ancaman, dan penderitaan, mereka ini tersebar sambil memberitakan Injil. Ini tidak habis dipikir, saudara. Logikanya ya, mereka kan teraniaya.
karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Logikanya mereka akan menutup diri, mereka berhenti memberitakan Injil, atau orang yang mendengar Injil juga seharusnya takut karena mereka akan terancam untuk dianiaya karena punya iman yang sama. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka tetap memberitakan Injil sambil mereka tersebar. Makanya di ayat keempat itu dikatakan mereka yang tersebar itu ya menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, kata yang indah bukan sambil memberitakan Injil. Sekali lagi mereka bukan rasul-rasul ya, juga bukan pengurus gereja waktu itu, bukan pemimpin gereja waktu itu, tapi jemaat Tuhan yang mengerjakan misi pemberitaan Injil ini. Meskipun di bawah bayang-bayang aniaya, mereka tetap mengerjakan misi Tuhan. Misi Tuhan mereka mengerti. Dan secara natural mereka itu memberitakan Injil. Di mana mereka tersebar, di situ mereka tinggal, di situ mereka memberitakan Injil. Oh, ini luar biasa, saudara. Mereka seperti membawa Injil itu dalam hidup mereka, menjadi bagian mereka, dan bahkan menjadi gaya hidup mereka. Meskipun teraniaya, mereka tetap tidak lupa menyaksikan kasih Tuhan. Iman mereka diberitakan. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat diberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Ini sesuatu yang menarik fakta ini, saudara. Bagaimana mereka bisa lakukan itu, saudara? Ya. Saya juga ingat sudah seorang wanita yang berusia sudah 50 lebih, ya. Dia juga bukan orang yang berpendidikan tinggi, bukan seorang pemimpin gereja, dia hanya seorang jemaat yang sederhana. Hidupnya dari menjual kue-kue, saudara. Setiap hari keliling jualan kue dari siang sampai sore sambil menceritakan tentang Tuhan Yesus. Asal kalau ketemu pelanggan yang belum percaya Tuhan, kalau cukup waktu dia akan bercerita tentang Yesus dan ajak mereka percaya Tuhan Yesus. Sudah ini luar biasa ya, seorang yang sederhana tapi punya gaya hidup seperti ini. Sambil kerja, mencari nafkah, sambil memberitakan Injil Tuhan. Ini gaya hidup di dalam kesehariannya, saudara. Dan ini sesuatu yang kita nggak pahami apa yang mendorong mereka. Tapi itu mereka lakukan, saudara. Ya. Gaya hidup seperti ini. Dan ini sekali lagi bukan pemimpin gereja, bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi orang yang sederhana, jemaat. Maka sebenarnya pengabaran Injil itu bukan hanya urusan eh, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin gereja. Tapi ini juga menjadi gaya hidup dari jemaat Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah ini menjadi gaya hidup saudara? Gaya hidup apa yang saudara punya hari ini? Ya, apakah saudara berpikir pekerjaan Tuhan ini, memberitakan Injil ini hanya kerjaan hamba Tuhan atau orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pandai bicara? Pernahkah saudara itu berpikir untuk memberitakan Injil? Pernahkah saudara mendoakan pemberitaan Injil atau minta kekuatan Tuhan untuk memberitakan Injil? Siapapun saudara, termasuk jemaat biasa. Kalau doa ini selama ini hanya minta diberkati, minta kesehatan, minta dibuat lancar. Mulai hari ini boleh tambah doanya. Minta gaya hidup untuk memberitakan Injil. Minta Tuhan pakai saya, saudara, untuk memberitakan Injil. Ya, karena ini sudah menjadi teladan dari jemaat mula-mula. Dorong diri saudara untuk belajar. Kalau saudara belum belum bisa. Dorong diri belajar. Mau diperlengkapi ya dengan metode-metode, dengan cara-cara, dengan materi-materi untuk demi bisa memberitakan Injil. Sudah tidak ada alasan bukan jemaat mula-mula meskipun ditekan, terancam, hambatan ada, tapi mereka tetap secara natural, secara alami mereka bisa memberitakan Injil. Ini yang mesti kita miliki sebagai jemaat Tuhan di masa kini. Dengan dunia yang kompleks, bahkan dunia digital kita, dunia media kita, kita bisa berperan di situ.
Ya. Nah, jemaat mula-mula begitu giat meskipun nyawa menjadi taruhannya. Apa rahasianya, saudara? Bagian yang kedua ini. Apa rahasia tidak memberitakan Injil? Rahasia jemaat mula-mula ini. Jawabannya cuma satu. Kisah para Rasul tidak menulis yang lain. Dia hanya menulis tentang pekerjaan Roh Kudus. Gitu. Ya, ini satu kitab yang jelas mengungkapkan pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Mereka yang tersebar ini, penyebaran jemaat ini sebenarnya itu mengarah kepada penggenapan janji di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bahwa Injil ini akan tersebar ke seluruh ujung bumi ini. Kisah Rasul 1 ayat 8 yang bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi waktu mereka dianiaya, kita jelas bahwa penganiayaan itu bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak menganiaya. Tetapi ini niat dari yang niat jahat dari para pemimpin agama yang ingin menganiaya mereka. Seperti mereka pernah menganiaya Tuhan Yesus. Tetapi penganiayaan ini kita percaya diizinkan Tuhan terjadi untuk mencapai maksud Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Supaya mereka mencapai seluruh bumi sampai ke ujung bumi. Jadi penyebaran jemaat ini, saudara, itu menjadi kehendak Tuhan, ya, karena penganiayaan itu. Dan kita lihat keberanian mereka untuk memberitakan Injil. Ini adalah bukti kuasa Roh Kudus yang turun atas mereka. Secara logika, sekali lagi, secara manusia pasti mereka memilih aman, memilih tempat yang aman dan tersembunyi. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang memberanikan mereka, membangkitkan keberanian yang begitu besar. Sehingga kendala penganiayaan ini pun tidak menyurutkan semangat mereka memberitakan Injil. Situasi yang sulit ini telah menjadi satu kesempatan besar untuk memberitakan Injil. Ya. Seharusnya kalau kita sekarang bisa beralasan, situasi sulit itu bisa jadi alasan kita, kita tidak sempat memberitakan Injil. Tetapi ini tidak. Situasi apapun tidak menghambat kuasa Roh Kudus yang lebih besar kuasanya untuk bekerja. Saudara, mereka itu seperti api yang tersebar, yang menyebar kemana-mana. Nah, seperti api penginjilan yang berkobar-kobar. Ya, itulah jemaat Tuhan yang mula-mula, saudara. Seperti api yang disebarkan lalu berkobar memberitakan Injil di sana. Saudara, kita lihat ya, sejak awal di jemaat mula-mula ini, Roh Kudus dicurahkan untuk mengerjakan misi Tuhan melalui jemaat. Ya. Dan itu sangat efektif karena pergerakannya itu serempak dan bersama-sama. Roh Kudus memberi kekuatan, keberanian, ya, yang tidak bisa pun menjadi bisa, memberi hikmat, kuasa di dalam menjalankan misi Allah ini. Nah, kalau hari ini kita temukan banyak orang Kristen yang bungkam, ya, tidak berani, saudara, apa yang mereka takutkan, saudara? Kalau kita lihat orang-orang Kristen di zaman ini, saudara, ya, sebagian yang takut, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena sebagian orang juga berani, segelintir orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Di zaman itu, orang yang begitu berani tadi seperti Stefanus, kemudian rasul-rasul seperti eh, Petrus dan Yohanes, mereka semua orang yang secara manusia itu takut pasti. Ya, Petrus dan Yohanes juga dicatat di Kisah Rasul 4 itu mereka sebenarnya orang yang penakut, bukan siapa-siapa. Mereka diancam juga untuk tidak memberitakan nama Tuhan. Tetapi mereka menjawab begini, ya, dengan keberanian. Akhirnya pemimpin agama juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka orang-orang biasa, sekali lagi tidak terpelajar, tetapi mereka mengetahui keberanian, ya, Petrus dan Yohanes ini. Di kisah 4 ayat 13 di situ dicatat jelas.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Heran mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Orang biasa tidak terpelajar membuat mereka terheran. Di mana datangnya keberanian yang besar seperti itu? Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, saudara. Jawabannya jelas sekali. Di tokoh-tokoh modern, ya, di dunia modern kita, seperti Martin Luther King, ini juga seorang pendeta yang melayani di dalam gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Dia juga dikenal dengan keberaniannya, komitmennya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, dan mengajarkan ajaran Alkitab, mengajarkan jemaat Tuhan untuk berani melawan ketidakadilan, melawan penindasan, melawan diskriminasi. Dia bicara banyak tentang kasih, tentang pengampunan, tentang keadilan Allah. Dan mendorong masyarakat hidup dalam kasih dan kedamaian. Nah, keberaniannya itu tampak lagi ketika dia memimpin aksi-aksi, ya, di dalam pidato-pidatonya. Ya, salah satunya dia terkenal dengan pidatonya I Have a Dream, yang memberikan harapan dan keberanian untuk perubahan. Ya, jadi meskipun Martin Luther King ini mengalami ancaman juga, penolakan, intimidasi, tapi dia tetap teguh dan keberaniannya itu menyampaikan pesan Injil itu sangat-sangat powerful, saudara. Dia percaya bahwa keberanian, ketekunan memberitakan Injil ini itu akan membawa perubahan besar bagi masyarakat dan negara. Jadi orang-orang yang memiliki Roh Kudus sebenarnya memiliki kuasa untuk berani memberitakan Injil. Perbedaannya di mana, saudara? Kenapa ada orang yang berani dan orang yang tidak berani? Ada orang mengaku percaya Kristen, percaya Tuhan, tapi tidak mau memberitakan Injil dan tidak memberitakan Injil. Tapi ada orang yang berani lakukan juga, meskipun dia jemaat sederhana. Nah, perbedaannya adalah soal ketaatan. Ada yang mau taat, ada yang tidak taat. Ya, selain punya ketakutan, yang punya hati dan yang tidak punya hati untuk itu. Nah, saudara, di dalam ketakutan kita kadang-kadang membuat kita akhirnya tidak mentaati, betul. Tapi Tuhan mau, saudara, karena ada kuasa Roh Kudus yang turun, Tuhan mau saudara-saudara taat di dalam melakukan Injil, memberitakan Injil ini. Ya, apakah saudara mau mentaatinya? Ya, atau karena takut, karena takut ditolak, karena sibuk, karena tidak ada waktu, sudah ya tidak mentaati firman Tuhan ini. Sudah mengalami hambatan. Jemaat mula-mula juga ada hambatan. Harusnya tidak punya alasan untuk memberitakan Injil. Tapi kuasa Roh Kudus sekali lagi tidak bisa dihambat. Dia asal mau taat, dia akan bekerja. Dia dicurahkan untuk mengerjakan misi Allah. Memang kalau melihat diri sendiri, mungkin saudara pikir saya siapa, saya tidak punya kemampuan, saya tidak bisa melakukan, saya terlalu banyak kesulitan, banyak hambatan. Tapi lihatlah Roh Kudus yang bekerja. Seorang biasa yang tidak terpelajar, tapi punya keberanian untuk memberitakan Injil. Kuasanya, kuasa Roh Kudus. Jadi hal yang perlu saudara lakukan adalah taat. Taat. Kalau dipimpin Roh Kudus, digerakkan Roh Kudus, didorong Roh Kudus, berani lakukan. Ya, lakukan. Dan ada kekuatan yang Tuhan berikan nanti menghadapi tantangan. Dan Injil bisa diberitakan justru. Disitulah kita akan mengalami kuasa Roh Kudus. Waktu kita merasa tidak berdaya, Dia bekerja dengan luar biasa. Sudah saya berharap di bulan misi ini kembali lagi kita dikobarkan. Dan besok di dalam pelatihan juga jemaat dikobarkan kembali. Ya, Musa Felix akan kembali menyampaikan eh, tentang hal-hal yang berkaitan misi Tuhan secara biblikal, biar juga bisa membakar jemaat Tuhan. Dan jemaat diperlengkapi. Sehingga boleh mendorong gereja ini menjadi gereja yang memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, memakai kita, dan membangkitkan satu gaya hidup yang memberitakan Injil. Dengan penyertaan kuasa Roh Kudus yang begitu berkuasa, mengubahkan orang, dan memberanikan si pemberita Injilnya.
Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.